Keluarga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling Umat Katolik bermakna Keuskupan Jayapura adalah yang terkasih. keluarga. Kepada saudara-saudari sekalian, saya menyampaikan salam damai dan kasih Tuhan. Kita sedang menjalani tahun keluarga Amoris Laetitia. Selama tahun keluarga ini, kita membaca bersama ajakan Paus Fransiskus yang berjudul Amoris Laetitia tentang sukacita kasih dalam keluarga. Dalam bulan Agustus ini, kita lanjutkan pembacaan dengan bab 4 yang berjudul Cinta Kasih dalam Perkawinan. Bab ini bersama bab 5 merupakan pokok inti dan pusat pembicaraan mengenai perkawinan dan keluarga. Berbicara mengenai perkawinan berarti berbicara mengenai cinta kasih. Maka diharapkan bahwa justru pasangan-pasangan suami istri dan calon-calon pasangan akan bersama membacanya dengan cermat. Para pastor juga harus membaca dan mendalaminya, karena pastoral perkawinan dan keluarga tidak bisa dilepaskan dari pokok cinta kasih. Bab 4 amat panjang, karena itu kami bagi dua menjadi A dan B. Bagian A sudah diedarkan, harap sudah ada di tangan dan mulai dibaca sebagai jatah bulan Agustus. Bagian B untuk bulan berikut. Sekarang kami berikan pengantar untuk bagian A itu. Saudara-saudara, kata cinta, kasih, atau digandeng menjadi cinta kasih amat banyak kita pakai dalam tutur kata sehari-hari. Maknanya amat luas, sehingga gampang juga disalahgunakan. Bagi hidup Kristiani, kasih bersama iman dan harapan adalah keutamaan ilahi yang membuat kita mengasihi Allah dan sesama. Kasih melebihi segala keutamaan lain. Iman dan harapan akan berakhir. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Lihat 1 Korintus bab 13 ayat 13. Kedudukan kasih amat penting dan sentral dan menjadi pengikat keutamaan-keutamaan lainnya. Hingga Rasul Paulus bisa mengatakan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus bab 13 ayat 2 dan 3. Kasih konyugal atau istilah lain amor konjugalis atau cinta kasih pasangan suami istri mempunyai corak istimewa, yaitu penyerahan diri penuh yang satu bagi yang lain. Kasih konyugal itu diperkuat oleh rahmat sakramen, menjadi ikatan janji setia seumur hidup, dan membuat pasangan menjadi mitra Allah dalam penciptaan kehidupan yang baru. Dalam hidup sehari-hari, kasih itu dinyatakan dengan berbagai cara berkomunikasi, dengan aneka perilaku dan peribahasa,
yang memperlihatkan makna kasih itu senyata-nyatanya dan menunjang pertumbuhan kasih itu. Dalam satu bagian dari suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus bermada mengenai kasih. Dalam mada itu, kita dapat merasakan bahwa sikap dan perilaku yang biasa dalam relasi kita sehari-hari, corak-corak yang nyata dari awal kisah penciptaan, adalah manusia laki-laki dan perempuan bersama-sama merupakan gambar dan rupa Allah. Oleh Rasul Paulus ditampilkan sebagai ciri-ciri kasih yang benar, yang memantulkan ciri-ciri kasih Allah sendiri. Inilah mada Rasul Paulus itu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13. Kasih pasangan suami istri terus ada dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga, karena perkawinan dan keluarga adalah satu komunitas kasih. Orang-orang dalam komunitas kasih itu adalah manusia-manusia yang nyata, dengan kekuatan dan kelemahannya, kelebihan dan kekurangannya, dengan keutamaan dan cacat celanya, dengan kekudusan dan kedosaannya. Mereka itu, suami istri dan anak-anak, bukan malaikat. Dan justru mereka itulah yang harus dikasihi dalam keadaannya yang real. Yang satu tidak harus menanti sampai yang lain sempurna dan menyenangkan untuk dikasihi. Yang lain dalam keadaannya yang konkret itulah yang mesti dikasihi. Ciri-ciri cinta kasih dalam mada Rasul Paulus itu menunjukkan bahwa pengungkapan kasih memang bisa bermacam-macam sesuai dengan keadaan nyata manusia yang dikasihi itu, dan sesuai juga dengan pandangan dan penilaian kita tentang diri kita sendiri. Kalau yang aku kasih itu tidak menjadi lebih baik sesuai dengan harapanku, tetapi malah semakin membuat aku sebal dan jengkel, waktu itu kasih menjadi kesabaran. Itulah ciri kasih Allah sendiri yang dialami bangsa Israel sebagai Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kalau yang lain itu malah menyakiti hatiku dan membuat malu keluarga karena kesalahannya, kasih berarti tidak membalas, tetapi memaafkan dan mengampuni. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Injil Matius bab 5 ayat 44. Di lain pihak, kalau dalam diri orang lain itu ada hal-hal yang baik dan orang itu berhasil dan ternama, kasih menjadi ucapan syukur dan bergembira bersama dia. Tidak melihat dia dengan mata cemburu dan iri hati. Tuhan murah hati bagi orang yang kukasihi, maka aku pun harus murah hati. Kata Rasul Paulus, bersukacitalah dengan yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis.
Cinta kasih tampil warna-warni. Perilaku dan peribahasa cinta juga berbeda-beda. Dan kalaupun kasih itu tidak bulat dan masih penuh kekurangan, ia tetaplah kasih yang berada dalam proses pembentukan menuju kasih yang sempurna. Saudara-saudara, teruskanlah pembacaan ajakan Bapak Paus ini, dan timbalah daripadanya hal-hal yang bermanfaat untuk keluarga Anda. Dengan doaku dan berkat Tuhan untuk keluarga Anda, dalam perlindungan keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Amin. Bagi kami putra-putri yang